Teman-teman, sudah sering raker tahunan? Kalau yang sudah bertahun-tahun bisnis, biasanya sudah biasa melakukan raker tahunan. Yang belasan tahun apalagi melakukan raker tahunan. Apakah setiap kali kita mengadakan raker tahunan, hasil tahun depan itu sesuai dengan yang dibuat di raker tahunan? Hasilnya jauh lebih hebat, lebih banyak ya, saya bilang ya, bukan berarti tidak ada. Lebih banyak yang jauh lebih hebat dari rencana raker tahunan, atau jauh lebih banyak yang lebih tidak nyampe seperti rencana yang ditetapkan di raker tahunan. Raker tahunan itu bagian dari proses kita ingin berhasil atau baik dalam berbisnis, paling tidak di tahun berikutnya. Terus gimana caranya supaya raker tahunan ini menjadi benar dalam memahami dan kemudian prakteknya? Oke, kita akan bahas di episode kali ini. Raker tahunan, bagian dari yang kita mesti pahami dari sisi fundamental tauhidnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, saya nih, alhamdulillah izin Allah, puluhan tahun berbisnis dan alhamdulillah tahun lalu menjadi tahun pertama di acara raker tahunan yang kemudian kami sudah ganti dari sejak 2 atau 3 tahun yang lalu dengan syurok tahunan. Tetapi caranya kemudian kami lakukan dengan berbeda. Biasanya, normalnya, jadi kita kenali yuk jebakan raker tahunan. Jadi jebakannya pakai tanda kutip, jebakan raker tahunan. Biasanya raker tahunan itu common sense-nya gini caranya. Rapat nih, oh akan ada biaya-biaya yang relatif pasti naik. Dan biasanya naik memang. Apa itu? UMK, UMR. Apa itu? Biasanya dihitung inflasi. Oh kira-kira inflasi tahun depan tuh naik berapa persen ya? 5%, 7%, berapa persen ya? Maka kira-kira akan ada kenaikan bahan-bahan baku, biaya operasional segala macam naik sekian persen. Nah ditetapkan tuh dalam raker tahunan itu angka budget untuk gaji. Biaya terbesar setelah HPP itu adalah biaya gaji ya. Beban terbesar biaya overhead operasional itu adalah biaya gaji. Dan itu sudah langsung ditetapkan ada kenaikan seperti apa sesuai dengan UMK dan seterusnya, termasuk juga semua biaya inflasi. Jadi biaya itu menjadi dasar. Karena akan naik segini tahun depan, maka sales yang tadinya sekian itu juga harus naik segini nih secara konsep pemikiran benar. Tetapi kalau kita tidak paham fundamentalnya, hati-hati karena itu bisa menjadi jebakan. Apa? Lagi-lagi ingat fundamentalnya tauhid. Jangan pernah memastikan hal yang tidak pasti. Masa depan adalah hal yang tidak pasti. Jangan kemudian kita pastikan. Kenapa? Karena begitu kemudian biaya kita sudah targetkan naik, lalu kita merencanakan income naik dan ini tidak pasti. Begitu kemudian itu direncananya saja sudah, aduh masih berat nih karena perlu tambahan modal segini, strateginya begini dan seterusnya. Akhirnya banyak pengusaha yang memaksakan diri untuk mengejar kenaikan yang masih rencana itu ketika aslinya atau faktanya dana yang dimiliki tidak memadai, itu kemudian bisa jadi minjem bank, bisa jadi kemudian ya nyari sana sinilah, intinya nambah modal dan segala macam, yang kemudian malah ada tambahan beban kewajiban. Kalau kita tidak paham konsep basicnya, ini bisa berbahaya. Nah maka ingat patokan-patokan ini pada saat kita mau membuat rencana tahunan. Guidance untuk kebijakan strategis kita sebagai pebisnis, pertama di urusan supaya kita terhindar dari jebakan raker tahunan ini, jangan memastikan hal yang tidak pasti. Nah yang kedua, kita yakin betul, saya percaya kita semua sama teman-teman, kondisi hari esok tidak ada yang tahu. Yang ketiga, sales itu penjualan itu belum tentu naik. Yang keempat, usia tidak ada yang tahu. Yang kelima, faktanya biaya itu relatif naik. Tauhid, jangan kita memastikan hal yang kita tidak tahu dan seterusnya itu. Kenapa kok ada usia tidak ada yang tahu? Ini kisah nyata. Pada saat pengusaha nih melihat, oh Pak, kita nggak bisa nih, bahaya nih kalau kemudian kita dengan rencana kita seperti ini, sementara biaya-biaya kita sudah punya historical dan segala macam nggak bisa terbiayai kalau kemudian salesnya nggak naik. Sementara kalau dengan existing strategi apa segala macam bla 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 bla, maka kita nggak akan bisa naik Pak, nggak nyampe Pak. Jadi gimana? Ya kita harus tambah modal Pak, ngambil dari bank Pak, gitu.
Oke, ya udah kita hutang aja, ngambil dari bank. Nah, misal, jadi paksain lah itu sebagai strategi yang kemudian strategi penyesuaian supaya rencana biaya yang naik dan segala macam yang naik itu tetap bisa terbiayai karena salesnya juga naik. Nah, sementara usia nggak ada yang tahu. Ini kisah nyata. Tiba-tiba kemudian si bisnis yang mayoritas kalau UMKM di Indonesia itu, apalagi yang kecil, bisnis itu bahkan menengah aja masih banyak, mayoritasnya masih ada strateginya, keputusan pentingnya, how bisnis itu gimana running dengan baik itu masih ada di foundernya, ownernya atau leader sekaligus leadernya. Ketika kemudian sudah cek, ambil hutang, cek, wah aset apa segala macam digadaikan misalkan seperti itu, tiba-tiba meninggal. Sudah gitu belum paham ilmu hutang itu seperti apa, dia meninggal. Pewarisnya siapapun dia gitu ya, kalau masih kecil-kecil berarti orang profesional yang jalanin, tiba-tiba sudah menghadapi situasi berbisnisnya nggak terdeliver sebelumnya skill bisnisnya sama si owner founder ini gitu yang leadernya, tiba-tiba harus menghadapi kewajiban-kewajiban yang dia pusing gimana cara mengatasinya. Akhirnya apa? Bangkrut. Ini saya menemui beberapa kejadian begitu. Kenapa dijual? Wah Pak, disita sama bank. Kenapa disita sama bank? Ya dulu ini dilakukan karena memang yang piawai ngurusin bisnis ini saudara saya, terus meninggal. Ya saya yang kemudian take over. Kejadian tuh banyak kayak gitu-gitu tuh banyak. Apalagi yang kemudian nggak ada yang bisa gantiin kayak gitu-gitu aja, kemudian habis semua dijualin kata dia. Keluarga, tiba-tiba keluarga terwarisi hutang apa segala macam, dikejar sana sini. Nauzubillah dzalik. Ada yang sampai kemudian dikejarnya sampai harta pribadi. Mau baik, tapi karena nggak ngerti, ada jebakan-jebakan yang kemudian tidak ngerti di antara jebakan raker tahunan ini, malah kemudian celaka. Padahal ingat kuncinya, yang kemudian kita mesti pahami, berapapun omsetnya semestinya, wah di Syamil gimana? Wah sama, di Syamil juga sedang berjuang keras ke sana. Kami sedang berusaha luar biasa ke sana. Nah, semestinya idealnya berapapun omset, tetap yang namanya pemilik itu juga bahagia, dapat manfaatnya gitu ya. Yang namanya keluarganya juga begitu, karyawan juga tetap bisa bekerja dengan baik gitu ya, tidak deg-degan kena PHK misalkan dan seterusnya gitu ya. Bisnisnya sendiri juga bertahan, bahkan kemudian berkesempatan untuk bertumbuh. Idealnya itu. Nah, maka kita nanti akan sambung ya. Akan sambung, kita mesti mengerti mentalitas seperti apa yang kita mesti miliki sebagai seorang pebisnis. Oke, insya Allah yang berikutnya. Jebakan raker tahunan ini mudah-mudahan bisa kita hati-hati dalam menjalankannya. Rakernya boleh, merencanakan yang terbaik harus, ikhtiar yang terbaik jelas, tapi kalau kita tidak memahami konsep basicnya, hati-hati termakan menjadi korban jebakan raker tahunan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.